Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kupas tuntas poin penting materi sosiokultural P3K untuk semua formasi, trik menjawab soal sosiokultural P3K untuk semua formasi, dan bocoran soal sosiokultural P3K untuk semua formasi. Baik, sebelum saya kupas tuntas poin penting, tips dan trik dan bocoran soal ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate informasi terkait P3K, tips dan trik terkait P3K, dan bocoran soal terkait P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke poin penting materi sosiokultural P3K untuk semua formasi. Nah, di sini yang pertama ada kepekaan terhadap keberagaman. Nah, apa saja kepekaan terhadap keberagaman itu? Yang pertama itu ada memahami perbedaan agama, suku, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, untuk yang kedua itu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk poin penting yang kedua itu kemampuan berhubungan sosial. Nah, ada apa saja kemampuan berhubungan sosial? Yang pertama itu ada menerapkan etika, moral, dan wawasan kebangsaan dalam interaksi sosial. Dan yang kedua, menjalin hubungan baik dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dan poin penting selanjutnya ada kepekaan terhadap persatuan. Nah, apa saja? Yang pertama, mengutamakan persatuan dan gotong royong dalam bekerja. Untuk yang kedua, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, poin penting yang selanjutnya itu ada empati. Nah, apa itu empati? Yang pertama ada memahami kondisi emosional orang lain dan memberikan respon yang tepat. Untuk yang kedua, mengedepankan solusi yang efektif dalam menghadapi situasi sosial. Nah, itulah poin penting soal sosiokultural P3K untuk semua formasi. Poin penting untuk memahami bahwa soal sosiokultural P3K tidak hanya menguji wawasan, tetapi juga sikap Anda terhadap keberagaman dan perbedaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan trik menjawab soal sosiokultural P3K untuk semua formasi. Untuk meraih skor tinggi dalam mengerjakan sosiokultural P3K, Anda perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu pahami konteks soal. Bacalah dengan teliti dan pahami peran Anda dalam soal. Misalnya sebagai rekan kerja atau pemimpin. Untuk yang kedua, fokus pada nilai sosiokultural. Maksudnya, jawaban terbaik biasanya mencerminkan. Dan yang kedua itu toleransi terhadap keberagaman. Yang selanjutnya sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, itulah yang dimaksud dengan fokus pada nilai sosiokultural. Yang selanjutnya gunakan teknik cepat. Nah, ada apa saja di sini? Yang pertama, baca kalimat terakhir dari soal untuk menemukan inti pertanyaan. Yang kedua, fokus pada pilihan jawaban yang mencerminkan empati dan solusi efektif. Dan trik yang selanjutnya, eliminasi jawaban negatif. Maksudnya apa? Maksudnya hindari jawaban yang menunjukkan sikap tidak peduli, arogan, atau tidak kooperatif. Nah, itulah trik-trik menjawab soal sosiokultural. Nah, selanjutnya saya akan memberikan bocoran soal sosiokultural P3K untuk semua formasi. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat rekan yang motornya mogok. Sikap Anda
A. Memintarkan menitipkan motor ke warga sekitar dan ikut ke kantor bersama Anda. Yang B. Tidak bisa membantu karena harus cepat ke kantor. C. Membantu mendorong motor ke kantor meskipun akan terlambat. D. Mengomelirkan karena tidak merawat motor dengan baik. Dan E. Pura-pura tidak melihat dan langsung ke kantor. Ya, di sini jawabannya adalah yang A. Memintarkan menitipkan motor ke warga sekitar dan ikut ke kantor bersama Anda. Untuk soal yang nomor 2, Anda harus menggantikan rekan kerja yang cuti melahirkan. Ternyata gaji dan bonus yang diharapkan tidak sesuai. Sikap Anda: A. Menolak melanjutkan pekerjaan rekan dan meminta diambil alih orang lain. B. Mengkonfirmasi langsung ke atasan mengenai gaji dan pekerjaan. C. Bernegosiasi dengan atasan agar gaji sesuai. D. Mencari tahu di bagian keuangan apakah ada gaji yang belum dicairkan. Dan E. Meminta bagian keuangan mengubah rincian gaji. Ya, jawabannya adalah yang D. Mencari tahu di bagian keuangan apakah ada gaji yang belum dicairkan. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Anda menghadiri wawancara kerja bersama teman. Salah satu teman memiliki kelebihan karena ayahnya bekerja di perusahaan tersebut. Sikap Anda: A. Tetap yakin dengan kemampuan diri dan melakukannya yang terbaik. B. Menanyakan kepada teman mengenai isi wawancara. C. Menenangkan diri dan berdoa agar hasilnya terbaik. D. Meninggalkan perusahaan karena merasa tidak ada peluang. Ya, jawabannya adalah yang A. Tetap yakin dengan kemampuan diri dan melakukan yang terbaik. Untuk soal yang nomor 4, dalam sebuah proyek Anda mendapatkan masukan yang beragam dari tim lintas budaya. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat tersebut? A. Mengabaikan pendapat yang berbeda dan menjalankan rencana awal. B. Mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. C. Memprioritaskan pendapat dari pihak mayoritas. D. Menghentikan proyek sementara untuk menyelesaikan perbedaan. Dan E. Mengikuti pendapat atasan saja. Ya, jawabannya adalah yang B. Mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika terdapat anggota tim yang mengalami kesulitan mengikuti perkembangan teknologi baru di kantor, tindakan apa yang paling tepat? A. Memberikan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi. B. Menggantinya dengan anggota tim yang lebih mudah. C. Meminta anggota tim tersebut bekerja pada tugas lain. D. Mengharuskan belajar sendiri agar tidak ketinggalan. Dan E. Meminta evaluasi atasan untuk mengambil keputusan. Ya, jawabannya adalah yang A. Memberikan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi. Untuk soal yang nomor 6. Bagaimana Anda memastikan bahwa tim dapat bekerja dengan efektif kendati berasal dari latar belakang budaya berbeda-beda? A. Menekankan pentingnya keseragaman dalam tim. B. Membiarkan mereka beradaptasi sendiri dengan budaya tim. C. Menyusun aturan yang ketat agar tidak ada yang berbeda. D. Mengadakan kegiatan yang memperkuat pemahaman antar budaya. Dan E. Memisahkan mereka yang memiliki budaya berbeda. Ya, jawabannya adalah yang D. Mengadakan kegiatan yang memperkuat pemahaman antar budaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat.
B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Dan E. Hal-hal yang bersangkutan tingkah laku. Ya, jawabannya adalah yang C. Keseluruhan yang kompleks di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Untuk soal nomor 8. Dampak perkembangan IT terhadap kualitas layanan yang saya berikan adalah A. Kinerja lebih baik. B. Informasi lebih cepat didapat. C. Pekerjaan cepat selesai. D. Mengerjakan tugas lebih banyak. Dan E. Fasilitas tambahan. Ya, jawabannya adalah yang A. Kinerja lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Dan E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Ya, jawabannya adalah yang C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Untuk soal yang ke-10. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. Dan E. Remisi. Ya, jawabannya adalah yang B. Kompromi. Nah, itulah poin-poin penting P3K, trik menjawab soal P3K, dan bocoran soal sosiokultural P3K untuk semua formasi. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.